Halo Remedians, balik lagi dengan gue Kevin. Jadi hari ini kita akan belajar bareng lagi tentang ATLS terkait Primary Assessment. Jadi sebelum itu, kalau misalnya teman-teman merasakan manfaat dari video ini, boleh banget di like, komen, dan juga subscribe. Dan hari ini kita akan bahas overview-nya dulu. Nanti akan per bab-babnya itu akan ada video masing-masing yang lebih detail lagi. Nah, jadi primary assessment pada ATLS itu tujuannya adalah untuk ditujukan kepada pasien-pasien trauma ataupun misalnya kecelakaan gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelamatkan nyawa daripada pasien. Dan nanti kita akan screening dari pasien itu kira-kira masalah apa yang paling sering terjadi dan paling mengancam jiwa pasien. Nah, tentunya kalau misalnya ada suatu kecelakaan ataupun musibah, itu settingnya pertama-tama adalah di luar rumah sakit dulu ataupun di pre-hospital gitu yang pertama ini. Dimana ini nanti misalnya dari keluarganya ataupun misalnya tenaga kesehatan ada di lapangan itu akan melakukan evaluasi dan juga adanya manajemen awal yang bisa dilakukan di lapangan gitu, dan nanti mereka akan menilai apakah perlu dirujuk ataupun tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sebagai misalnya di setting ini kita sebagai dokter yang ada di rumah sakit, sebelum kita menerima pasien itu kita tentunya harus ada persiapan dulu dong, nggak mungkin kita menerima pasien mentah-mentah gitu. Jadi yang perlu disiapkan menurut ATLS itu ada 3. Yang pertama adalah timnya gitu. Nah, jadi timnya ini terdiri dari 2 teman-teman, yaitu adanya leadernya dan juga adanya membernya ataupun followernya gitu. Nah, tugasnya masing-masing berbeda. Sebagai ketua ataupun sebagai leader itu harus bisa untuk memberikan arahan di situasi yang genting yang pertama, bisa melakukan komunikasi yang baik dengan anggotanya, dan juga bisa untuk membagi-bagikan job desk kepada anggota-anggotanya gitu. Sebaliknya juga untuk anggota-anggotanya ini harus bisa sebagai followership gitu. Jadi dia itu perlu untuk mengikuti arahan daripada ketuanya untuk apa? Untuk melakukan penyelamatan terhadap nyawa pasien. Nah, terus untuk yang kedua adalah appropriate care gitu. Ini maksudnya gimana? Jadi sebagai tenaga kesehatan di suatu rumah sakit, kita perlu tahu nih kira-kira rumah sakit kita itu mampunya untuk melakukan apa aja. Apakah misalnya ada spesialis bedah, apakah ada spesialis dokter bedah saraf gitu, apakah misalnya spesialis yang lainnya gitu. Jadi kita harus tahu kemampuannya. Misalnya juga kayak fasilitasnya, apakah ada CT scan, apakah misalnya ada MRI gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita tahu apa aja yang ada di rumah sakit kita, akhirnya kita bisa menentuin juga nih kira-kira misalnya kita dapat pasien yang darurat, terus ternyata pasiennya butuh misalnya craniotomy sama dokter spesialis bedah saraf gitu. Kita harus tahu dulu ada nggak sih dokter bedah sarafnya di kita gitu. Kalau nggak, berarti kita bisa stabilisasi dulu, baru kita akan rujuk gitu. Jadi kita perlu untuk tahu apakah apa saja yang ada di rumah sakit kita gitu. Nah, terus yang ketiga adalah triase. Nah, jadi triase ini sebenarnya dilakukan terutamanya kalau misalnya bencananya itu ataupun trauma pada pasiennya itu dalam jumlah yang banyak gitu. Jadi triase ini tujuannya adalah untuk membagi-bagi struktur daripada pasien-pasien yang datang, dan kita akan melakukan intervensi ataupun tata laksananya dimulai dari yang paling kritis dulu gitu. Jadi bagi jadi 3, ada yang merah, kuning, dan juga ada yang hijau gitu. Dimana yang merah itu yang paling gawat darurat. Nah, dimana nanti akan ada videonya sendiri ya untuk yang triase itu gitu. Jadi tadi ya, kita perlu menyiapkan 3 hal ini sebelum kita menerima pasien di suatu rumah sakit dalam keadaan trauma ataupun darurat. Nah, terus habis itu setelah menerima pasien gimana gitu. Nah, jadi untuk ATLS ini itu kita dapat dibagi menjadi 2 lebih gampang, yaitu ada yang primer dan juga ada yang sekunder. Nah, bedanya apa sih? Intinya untuk di rangkaian primer ini tujuan utamanya itu adalah untuk menyelamatkan nyawa pasiennya. Jadi kita nggak perlu melihat untuk misalnya harus tegak dulu diagnosisnya apa, misalnya kalau nggak apakah pasien ini kayak gini kenapa gitu. Yang penting intinya adalah kita menyelamatkan pasiennya dulu gitu. Kalau misalnya dia yang sekunder, itu tujuannya udah beda gitu. Jadi intinya kalau yang sekunder ini pasiennya udah lebih stabil, dan kita akan melakukan tata laksana yang definitif kepada pasiennya gitu, dan juga untuk menegakkan diagnosisnya gitu. Nah, bedanya gimana sih? Sebenarnya kalau secara struktur itu dua-duanya mirip teman-teman. Intinya ada anamnesis, ada pemeriksaan fisik, dan penunjang gitu. Ini juga sama, anamnesis, dan fisik, dan penunjang gitu. Cuman kalau misalnya sekunder ini ada tata laksana yang definitif gitu. Nah, bedanya gimana sih sebenarnya untuk anamnesisnya, pemeriksaan fisiknya gitu-gitu. Nah, tadi yang primer gue ulang lagi, tujuannya adalah untuk life saving gitu. Nah, untuk life saving ini kita intinya fokus terhadap hal-hal yang biasanya terjadi dan mengancam nyawa pada pasien gitu. Nah, jadi pertama-tama untuk anamnesisnya. Anamnesis ini kita akan melakukan anamnesis yang singkat gitu. Ke siapa? Yang pertama bisa ke yang mengantar pasien, baik itu tenaga medis ataupun keluarganya, ataupun kalau misalnya pasien sadar, pasien juga boleh gitu. Untuk singkatannya, mnemoniknya kita menggunakan MIST. Nah, MIST itu apa sih? Jadi kita boleh ke sini. MIST itu singkatannya adalah mekanisme, injury, symptom, dan juga gejala, dan yang terakhir ada treatment. Maksudnya gimana? Kalau mekanisme kita tanya nih, misalnya pasien itu ada kecelakaan, kita tanya pakai helm atau enggak, kecepatannya berapa, terus apakah pasien itu sebagai pengendara ataupun tidak, dan sebagai tujuannya adalah untuk kita kira-kira nih
separah apa daripada kejadian pada pasien. Tapi untuk mekanisme di sini itu yang singkat aja gitu. Yang penting kita tahu kebayang pasien itu kenapa. Yang kedua, injury. Injury ini adalah apakah adanya cedera yang udah ketahuan dari pasiennya ataupun dari tenaga medis sebelum kita gitu. Misalnya, oh ini udah ketahuan adanya patah tulang di bagian femur kanan, atau enggak misalnya dia tuh ada jejas misalnya di bagian punggung bagian belakang gitu atau gimana. Intinya kita tanya nih ke tenaga medis sebelum kita, pasien itu udah temukan apa aja sih injury-injurynya gitu. Yang ketiga adalah simptom. Pasien tuh ada gejala apa aja, misalnya saat dia tuh kecelakaan awalnya pingsan dulu terus baru sadar lagi gitu. Ataupun misalnya pasien itu dari tanda-tanda vitalnya juga misalnya sebelumnya ada masalah. Misalnya awalnya hipotensi ataupun sebelumnya pasien itu misalnya takipnya ataupun sebagainya gitu. Kita tanyakan juga. Dan yang terakhir adalah treatment, dan ini penting banget teman-teman. Kenapa? Karena kita kan di rumah sakit itu biasanya juga bisa sebagai tenaga medis kedua gitu ya. Jadi dia udah diobatin duluan di sana. Kita perlu tanya apa aja yang udah dilakuin di sana, misalnya pada orang luka bakar misal. Dia itu kan harus diberikan cairan teman-teman ya. Dan kita harus tanya dulu nih, dok ini sebelumnya udah dikasih cairan atau belum gitu. Kalau udah berarti kita tinggal lanjutin aja gitu kan. Jadi kita nggak double-double ngasihnya karena bisa balik juga ke pasiennya gitu ya. Treatmentnya perlu kita tanya juga. Itu untuk anamnesisnya. Yang kedua adalah pemeriksaan fisiknya. Nah, kalau pemeriksaan fisik di sini itu mungkin teman-teman sering dengar sebagai primary survey gitu. Yaitu singkatannya adalah DRXABCDE gitu. Nah, mungkin teman-teman yang sering dengar tuh DRABCDE doang ya gitu ya. Dimana ntar itu kita akan bahas adanya yang X-nya gitu. Dan kalau misalnya di ATLS dikatakan primary survey ini dia itu berbarengan dengan resusitasi gitu. Dimana artinya tata laksana untuk masing-masing poin ini dilakukan langsung berbarengan saat ditemukannya masalah gitu. Maksudnya gimana? Jadi yang pertama untuk yang D, R, X, A, B, C, D, E, D-nya itu adalah danger. Ini sebenarnya utamanya di lapangan sih ya, dimana kita harus mastiin saat kita mau menolong orang itu lingkungan sekitarnya aman, agar apa? Kita tidak jadi pasien juga gitu intinya. Yang kedua adalah R ataupun respon. Kita cek nih respon pasiennya dengan singkatannya itu adalah AFPU gitu. Jadi yang pertama alert, pasiennya sadar penuh. Verbal, kalau misalnya diajak ngomong doang. Yang ketiga itu P, kalau misalnya pasien dirangsang nyeri aja. Dan juga yang ketiga adalah, yang keempat adalah U itu. Jadi itu adalah unresponsive gitu ya. Ntar kita bahas lagi di video lainnya untuk lebih dalamnya. Yang ketiga adalah X teman-teman. Nah, X ini adalah tambahan di ATLS mulai dari tahun 2018 gitu. Jadi sejak edisi 10 kalau nggak salah. Nah, X sanguinating itu dari kata-kata X itu kan keluar ya. Sanguin itu adalah darah gitu. Jadi X sanguinating itu adalah pendarahan yang terjadi di luar, dan hemorrhage sama aja. Nah, bedanya apa sih hemorrhage sama X sanguinating hemorrhage itu? Intinya kalau X sanguinating hemorrhage itu adalah pendarahan masif yang mengancam nyawa daripada pasiennya gitu. Nah, kenapa? Kok biasanya kan dulu kita bahas X sanguinating hemorrhage atau pendarahan luar itu kan di sirkulasi ya. Tapi ternyata kalau menurut ATLS itu harus dibahas duluan. Kenapa? Karena pada kecelakaan itu biasanya yang paling sering menyebabkan kematian adalah pendarahan yang besar yang akhirnya pasien bisa sampai shock hipovolemik gitu ya. Oke. Jadi itu adalah X sanguinating hemorrhage. Yang keempat itu adalah A, di mana A itu adalah airway plus spine control terutama di bagian cervical gitu. Jadi untuk airway ntar kita akan melakukan adanya jaw thrust, chin lift, dan nanti kita akan bahas lebih dalam lagi di video yang lain ya. Terus yang penting juga adalah spine control gitu. Jadi kita harus misalnya kita curiga nih ada cedera cervical ataupun kita nggak tahu dan kita nggak bisa membuktikan ada ataupun enggak gitu. Jadi kita harus anggap dia itu adanya cedera cervical. Yang selanjutnya itu adalah B ataupun breathing, pernapasan pasiennya. Untuk pemeriksaannya itu kita pakai singkatan look, feel, dan juga listen ya. Untuk pernapasan pasien, frekuensi berapa kali, simetris atau enggak, apakah ada saluran napas tambahan ataupun enggak gitu. Yang selanjutnya adalah C, circulation. Jadi di sini sebenarnya sama yang udah kayak teman-teman tahu biasanya, itu bisa jadi karena dicek tekanan darahnya, terus juga kita cek untuk sirkulasi perifernya dengan CRT ataupun juga dari frekuensi nadinya gitu. Yang selanjutnya itu adalah D ataupun disability. Jadi intinya di sini tuh cuma dua, itu kita akan memeriksa GCS pasien dari matanya, eye, terus movement dan juga verbal. Sama untuk yang kedua adalah refleks pupil daripada pasien gitu. Yang terakhir adalah E ataupun exposure. Jadi untuk exposure ini kita akan mengekspos bagian tubuh pasien. Maksudnya gimana? Misalnya pasien pakai baju nih, kan kita misalnya kecelakaan mobil, kita kan nggak tahu pasti ya yang kena bagian tubuh pasien tuh bagian mana aja gitu. Jadi untuk memastikan kita perlu membuka seluruh pakaian daripada pasien dan kita akan melihat nih kira-kira apakah adanya cedera lain yang kita belum ketemukan sebelumnya gitu.
Jadi kita buka bajunya dan juga kita kan lock roll pasiennya, kita miringkan gini untuk melihat di bagian punggungnya juga gitu. Itu adalah untuk exposure. Jadi itu adalah primary survey. Dan perlu di-note teman-teman, ini disertai sama simultaneous resuscitation. Artinya apa? Misalnya pada di A, misalnya di RW, dia tuh ditemukan adanya bunyi napas gargling ataupun kayak bunyi kumur-kumur gitu. Itu berarti apa? Berarti intinya di RW itu ada hambatan berupa cairan gitu. Berarti itu langsung harus disuction, nggak boleh kayak misalnya kita cek semuanya dulu baru suction, enggak. Jadi kalau ada ketahuan daripada masalah, langsung di resusitasi gitu. Misalnya dia tuh juga ada masalah misalnya di breathingnya, misalnya ternyata kok miring sebelah, yang satunya kok kayak ngembang doang gitu. Intinya oh tiba-tiba kita tahu ada pneumotoraks, itu harus langsung di needle decompression gitu, dan seterusnya. Intinya dia tuh harus berurutan, kalau ada masalah langsung diatasin gitu. Itu untuk pemeriksaan fisiknya. Selanjutnya itu adalah tentang pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada pasien. Untuk di bagian primer ini, pemeriksaan penunjangnya itu hanya dilakukan untuk tujuan menyelamatkan nyawa pasien gitu. Maksudnya gimana? Jadi intinya kalau misalnya gampangnya ya, pemeriksaan penunjangnya yang menunjang daripada DRX, ABC, DE ini. Contohnya gimana? Misalnya tadi ada breathing, ada masalah pneumotoraks tadi kan. Terus kita udah needle decompression gitu. Terus kita mau ngecek apakah dia itu membaik atau enggak. Berarti kita boleh lakukan ronsen gitu. Misalnya di circulation ternyata pasien kita mengindikasi oh ternyata dia itu ada serangan jantung gitu, misalnya STEMI, atau misalnya kita bisa ngecek EKG-nya, enzim jantungnya dan sebagainya. Intinya pemeriksaan penunjangnya di sini itu adalah untuk yang mendukung daripada DRX, ABCDE-nya gitu. Misalnya ada pasien kecelakaan mobil, terus dia tuh ada kehilangan kesadaran gitu. Terus ternyata di bagian femurnya ada fraktur juga, tapi pasien nggak sadar gitu. Jadi untuk yang kita lakukan di pemeriksaan penunjang awal ini cukup CT scan kepala aja misal gitu. Kita nggak perlu ronsen di bagian femurnya dulu karena kita memfokuskan untuk yang mengancam nyawa pasien terlebih dahulu gitu ya. Oke. Nah, terus tadi itu adalah untuk di bagian primer, intinya adalah tujuannya untuk life saving atau untuk menyelamatkan nyawa pasiennya. Bedanya apa untuk yang sekunder? Untuk yang sekunder ini harusnya daripada pemeriksaan primer itu sudah selesai dan pasien udah lebih stabil dulu gitu, baru kita lakukan pemeriksaan sekunder. Nah, jadi sama juga sebenarnya dimulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, sama tata laksana definitif gitu. Nah, pertama-tama anamnesisnya dulu. Anamnesisnya ini kita singkat dengan singkatan AMPEL gitu. Kita lihat di atas sana. Jadi kalau untuk AMPEL ini, anamnesis singkatnya adalah dari A. Itu yang pertama adalah alergi. Tujuannya untuk apa? Kita perlu tahu nih, kira-kira pasien sebelumnya dari riwayat alergi atau enggak. Terutama misalnya kayak dari antibiotik gitu. Ataupun misalnya juga beberapa orang tuh ada yang alergi loh. Kayak misalnya dengan paracetamol dan sebagainya. Nah, terus yang kedua adalah medication. Jadi kita perlu tahu obat-obatan apa yang dipakai oleh pasien. Misalnya pasien ada pendarahan nih, ternyata dia tuh minum pengencer darah gitu. Jadi kita perlu misalnya mempertimbangkan untuk di stop dulu gitu. Terus juga untuk medication ini kita jadi bisa tahu nih kira-kira penyebab pasien tuh kondisi sekarang tuh kenapa gitu. Misalnya dia nggak sadar, terus ternyata gula darahnya tinggi banget gitu. Nah, terus ternyata oh dia tuh lagi konsumsi obat diabetes, insulin dan sebagainya gitu. Jadi kita bisa tahu oh mungkin ini HS, oh mungkin ini KAD gitu. Nah, terus yang ketiga adalah past illness. Nih sama juga kita perlu tahu nih riwayat-riwayat sebelumnya pasien sakit ada apa aja. Jadi kita bisa memperkirakan kejadian yang sekarang kenapa dan pertimbangan treatment selanjutnya gitu. Nah, terus yang keempat itu adalah last meal. Jadi last meal ini tujuan untuk apa? Untuk mempertimbangkan kira-kira pasien itu perlu tindakan selanjutnya ataupun enggak. Misalnya kayak operasi, kan operasi perlu anestesi gitu ya. Dimana kalau misalnya pasien makannya kurang dari 8 jam sejak kita melakukan operasi, itu resiko untuk aspirasi teman-teman. Jadi kita perlu tahu pasien terakhir makan tuh kapan. Nah, terus yang kelima ada event. Jadi event ini sebenarnya mirip sama mekanisme. Bedanya gimana? Untuk event ini mekanismenya itu detail banget dan kita perlu tahu pasti pasien tuh cederanya gimana. Misalnya tadi ada pasien kecelakaan motor misalnya, kita perlu tahu pasien pakai helm atau enggak, pasien kira-kira kecepatannya berapa, pasien nabrak apa, nabraknya dari arah mana, terus pasien saat jatuh itu sadar atau enggak, ataupun misalnya sempat kehilangan kesadaran ataupun enggak. Terus detail-detail lainnya yang kita perlu kita gali, misalnya dari pasien langsung, dari keluarga ataupun dari saksi mata. Bedanya kalau misalnya di mekanisme tadi singkat aja gitu ya. Misalnya pasien naik motor kencang terus jatuh nggak sadar gitu, titik gitu aja. Karena kita perlu melakukan yang life saving dulu. Karena di sini di ampel pasien udah stabil, jadi untuk event kita bisa lakukan dengan detail gitu. Biar kita tahu pasti pasien tuh mekanisme kejadian injury-nya itu gimana. Oke? Jadi itu untuk anamnesisnya. Nah, terus yang kedua adalah pemeriksaan fisiknya. Bedanya apa sama yang sebelumnya? Kalau di sini tadi balik lagi pasien udah stabil, jadi kita lakukan pemeriksaan head to toe gitu. Jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Plus kalau misalnya ada masalah kita cek status lokalisnya. Misal kita cek head to toe ternyata pasien bener nih ada fraktur misalnya di
tulang femur kanan misalnya. Jadi kita lakukan pemeriksaan lokalis untuk di bagian femur kanannya gitu, dari status neurologisnya dan sebagainya untuk kita cek frakturnya sampai sejauh apa misal. Nah, terus yang selanjutnya pemeriksaan penunjang. Nah, baru di sini pemeriksaan penunjangnya itu tujuannya adalah untuk mentata laksana definitif pasien serta menegakkan diagnosis definitif pasiennya. Misal tadi pasien kecelakaan mobil, terus ada fraktur femur kanan, terus dia nggak sadar, tapi sekarang udah sadar nih dan udah stabil kondisinya gitu. Nah, baru kita bisa lakukan tata laksana terhadap fraktur femurnya gitu. Kita lakukan ronsen femur kanan dan sebagainya gitu ya. Jadi bedanya di situ untuk pemeriksaan penunjangnya. Selanjutnya adalah tata laksana definitif. Nah, untuk tata laksana definitif ini itu sebenarnya juga bisa dua teman-teman. Tadi balik lagi, kita perlu tahu kapasitas rumah sakit kita. Kalau misalnya ternyata pasien sudah stabil dan selanjutnya kita nggak bisa melakukan tata laksana definitif, ya berarti mungkin harus dirujuk gitu. Atau misalnya bisa, kita harus langsung refer ke dokter spesialis yang bertanggung jawab gitu. Dan terakhir, ini adalah penting banget, itu terkait reevaluasi gitu. Nah, jadi kan ini konteksnya pasien itu pasien trauma dan mungkin trauma bisa trauma berat juga gitu. Nah, jadi kita perlu lakukan evaluasi berkala, terutama saat habis primary survey tadi untuk mengecek kondisi pasien kira-kira bisa tiba-tiba memburuk ataupun enggak gitu. Jadi ini adalah untuk dari primary assessment. Oke teman-teman, jadi itu adalah terkait ATLS, terkait primary assessment. Jadi video ini adalah video overview-nya aja, dimana teman-teman ini bisa nonton untuk video-video per bab dan juga yang lebih lengkapnya di playlist ini gitu. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi teman-teman.